Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Dan di video saya kali ini masih membahas mengenai video saya yang sebelumnya, yaitu tentang materi tentang fluida statis. Nah, teman-teman fisika semuanya, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ketika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu fluida, ada tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu benda akan terapung. Nah, ciri dari benda terapung adalah ada sebagian benda yang tidak tercelup. Ini contohnya. Nah, di sini ada sebagian benda yang tidak basah. Lalu yang kedua adalah benda akan melayang. Ini adalah contoh benda yang berada di dalam fluida dalam kondisi melayang. Di sini bendanya itu melayang-layang di dalam fluida. Lalu yang selanjutnya yaitu tenggelam. Nah, posisi benda tenggelam yaitu adalah berada di dasar fluida. Nah, jadi yang menentukan benda tersebut dapat terapung, melayang, dan tenggelam, yang terjadi adalah adanya hubungan antara massa jenis benda atau rho B dengan massa jenis fluida atau rho F. Nah, jadi hubungan antara massa jenis benda dan massa jenis fluida yang akan mempengaruhi ketiga kondisi tersebut, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, mari kita bahas satu persatu benda yang pertama, yaitu benda mengapung. Nah, benda yang terapung di sini cirinya adalah hanya sebagian volume benda yang berada di dalam bagian yang atas ini itu tidak tercelup dalam fluida, atau bagian yang ini itu adalah tidak basah. Karena pada setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida pasti mempunyai yang namanya gaya ke atas atau Fa dan memiliki juga gaya berat atau W. Lalu ciri yang kedua yaitu benda berada pada kondisi setimbang. Jadi besar gaya berat atau W sama dengan Fa atau gaya apung. Jadi bendanya tersebut itu berada di dalam titik setimbang atau tidak akan pernah turun ke bawah, atau tidak akan bendanya itu naik ke atas lagi. Jadi sudah berada di dalam kondisi yang setimbang. Nah, karena bendanya setimbang, maka sigma Fy atau di dalam sumbu Y di sini adalah sama dengan 0, di mana sigma Fy itu adalah besar gaya ke atas atau Fa dikurangi dengan besar berat benda atau gaya berat. Maka Fa sama dengan W atau gaya berat, di mana Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung dan W adalah gaya berat benda tersebut. Karena gaya berat atau W sama dengan massa benda dikalikan gravitasi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai persamaan ini. Karena massa benda sama dengan rho dikali volume, maka Fa sama dengan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Fa sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup dalam fluida sini dikali gravitasi. Maka kita bisa coret G-nya, karena G-nya sama di sini ya. Lalu kita peroleh persamaan, yaitu rho P atau massa jenis benda sama dengan volume benda yang tercelup dibagi dengan volume benda dikali dengan rho fluida. Karena volume benda yang tercelup dalam fluida lebih kecil daripada volume benda, di sini volume benda yang tercelup cuma segini, lebih kecil daripada volume benda keseluruhan, maka massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis fluida. Maka rho B atau massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, yang itu menyebabkan benda ini akan terapung di atas fluida. Nah, atau tadi kan kita sudah ketahui
persamaan ini. Rho benda sama dengan volume benda yang tercelup dibagi volume benda dikali rho fluida. Nah, karena volume sama dengan luas penampang dikali tinggi, maka FBF sama dengan A dikali HBF atau tinggi benda yang tercelup. Lalu volume bendanya sama dengan luas penampang dikali tinggi benda atau HB. Karena A di sini adalah sama, bisa kita coret. Lalu kita dapatkan persamaan, yaitu rho benda sama dengan HBF atau tinggi benda yang tercelup dalam fluida dibagi tinggi benda tersebut dikali dengan massa jenis fluida, di mana rho B sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu kita ketahui bersama HB sama dengan tinggi benda, satuannya meter. Dan HBF sama dengan tinggi benda yang tercelup dalam fluida, satuannya adalah meter. Nah, karena HBF di sini lebih kecil daripada HB atau tinggi benda yang tercelup ke dalam fluida lebih kecil daripada tinggi benda tersebut, maka rho benda harus lebih kecil daripada rho fluida. Nah, kesimpulannya adalah benda yang tercelup ke dalam fluida akan mengapung bila massa jenis rata-rata benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Syarat benda mengapung yaitu rho benda lebih kecil daripada rho fluida atau rho B lebih kecil daripada rho F. Lanjut yang kedua yaitu melayang. Syarat dari benda yang melayang yaitu seluruh bagian dari benda berada di dalam fluida atau volume benda yang tercelup sama dengan volume benda. Lalu ciri yang kedua yaitu bendanya berada dalam kondisi setimbang, tapi setimbangnya itu berada melayang di dalam fluida atau di tengah-tengah sini. Jadi bendanya ini melayang-layang di dalam fluida. Jadi bendanya itu tidak mungkin akan naik ke atas atau tidak akan naik ke bawah atau tidak akan turun ke bawah. Karena bendanya melayang, maka FA sama dengan FB atau besar gaya ke atas sama dengan gaya berat tersebut atau berat benda tersebut. Maka kita ketahui bersama bahwa FA sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup, atau karena ini melayang jadi tercelupnya seluruh bagian benda adalah tercelup ke dalam fluida, dikalikan dengan gravitasi, di mana lalu kita ketahui bersama W atau berat benda sama dengan rho benda dikali volume benda keseluruhan dikalikan dengan gravitasi. Sama seperti tadi, G-nya bisa kita coret karena nilainya sama, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, karena volume benda yang tercelup sama dengan volume benda keseluruhan, maka massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Itu yang menyebabkan benda terapung. Jadi, kesimpulan dari benda yang terapung adalah benda yang tercelup ke dalam fluida akan melayang apabila massa jenis rata-rata benda sama dengan massa jenis fluida, di mana rho benda sama dengan rho fluida. Lalu, yang ketiga adalah tenggelam. Ciri dari benda yang tenggelam, seluruh bagian benda berada di dalam fluida, namun benda tersebut berada di dasar fluida. Maka volume benda yang tercelup sama dengan volume benda karena bendanya berada di dalam fluida sepenuhnya. Karena bendanya tenggelam, maka besar gaya ke atas lebih kecil daripada berat benda tersebut atau W, atau FA lebih kecil daripada W. Sehingga benda tersebut jika dicelupkan ke dalam fluida maka akan bergerak ke bawah lalu akan berhenti di dasar fluida. Besar gaya berat atau W lebih besar daripada gaya apung, maka kita ketahui bersama besar gaya berat tersebut adalah rho B dikali dengan volume benda
dikalikan gravitasi lebih besar daripada rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali G. Karena nilai G adalah sama, berarti bisa kita coret. Lalu kita peroleh yaitu rho benda lebih besar daripada fluida. Jadi kita dapat simpulkan bahwa benda yang tercelup ke dalam fluida akan tenggelam bila massa jenis rata-rata benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu di sini ada yang namanya tegangan permukaan. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Contohnya seperti ini. Kalian pernah melihat suatu serangga yang berada di atas air, namun serangga itu tidak tenggelam. Karena di sini itu ada yang namanya tegangan permukaan yang menyebabkan serangga tersebut tidak tenggelam. Di kakinya sini itu yang menyebabkan serangga tersebut tidak tenggelam. Lalu yang selanjutnya di sini ketika kita mempunyai sebuah wadah berisi air, lalu kita masukkan sebuah pisau silet ke dalam permukaan air tersebut secara perlahan-lahan, maka silet tersebut tidak langsung tenggelam, tapi dengan syarat kita memasukkannya dengan hati-hati ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, itu juga disebabkan oleh peristiwa yang namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Secara matematis, tegangan permukaan dirumuskan dengan gamma sama dengan F per B. Ini untuk satu permukaan. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada satu permukaan dan juga ada dua permukaan. Di mana F di sini adalah gaya, satuannya Newton, lalu D adalah panjang permukaan, satuannya meter, lalu gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Atau yang kedua yaitu permukaannya ada dua atau dua permukaan, di mana gamma sama dengan F per 2L, di mana di sini ada dua buah, misalnya kawat, nanti ada dua buah permukaan. Nah, jadi nanti kita memakai F per 2L, di mana F tersebut adalah gaya, satuannya Newton, lalu L-nya adalah panjang lapisan atau panjang kawat, satuannya meter, lalu gamma adalah tegangan permukaan. Masuk ke dalam contoh soal. Pada suatu kawat berbentuk U dipasang kawat lurus dengan panjang 30 cm. Nah, di sini ada sebuah kawat U ini, lalu dipasang kawat lurus dengan panjang 30 cm ini ya. Seperti pada gambar di samping, saat dicelupkan ke dalam air sabun, lalu ditarik dengan gaya 0,6 Newton, terbentuklah lapisan film dari air sabun pada kawat tersebut. Nah, di sini itu otomatis ketika kita mencelupkan suatu kawat yang tertutup seperti ini atau memiliki berbentuk persegi seperti ini, nah otomatis di tengah-tengah sini nanti akan ada sebuah lapisan sabun seperti ada pelanginya. Nah, itu namanya tegangan permukaan. Lalu yang pertama yaitu tentukan tegangan permukaan tersebut. Nah, yang B adalah agar kawat tetap seimbang, pada kawat akan dipasang beban. Nah, jadi di sini ada bebannya. Hitung massa beban yang harus dipasang pada kawat tersebut. Nah, nanti kita yang B itu harus mencari massa beban supaya bisa seimbang. Nah, mari kita bahas sama-sama permasalahan tadi. Seperti yang kita ketahui, tadi panjang kawat atau L-nya sama dengan 30 cm atau 0,3 meter. Nah, kita ketahui tadi besar gayanya sama dengan 0,6 Newton. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah sebuah kawat yang terpasang kawat lurus panjang 0,3 meter. Nah, tentukan tegangan permukaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, gamma sama dengan F per D. Karena ini ada tiga permukaan. Yang pertama permukaannya ada di sini, lalu di sini. Jadi kita menggunakan persamaan gamma sama dengan F per 2L. Lalu kita tinggal masukkan saja nilai F-nya sama dengan 0,6 dan L-nya atau panjang kawatnya sama dengan
0,3. Jadi tinggal dikalikan dengan 2. Didapatkan hasil dari tegangan permukaan yaitu 1 Newton. Lalu yang kedua yaitu kita harus mencari berapa masanya. Maaf, ini tadi ini massa ya, bukan W ya. Ini dicari masanya. Jadi seperti yang kita ketahui, besar gaya F sama dengan besar gaya berat atau W, di mana F sama dengan 0,6 Newton, di mana W seperti yang kita ketahui sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Lalu kita tinggal masukkan saja, karena tadi sudah kita ketahui besar dari F sama dengan 0,6, lalu besar dari gravitasi bumi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka M-nya sama dengan 0,6 dibagi dengan 10. Maka didapatkan hasil atau masanya supaya bebannya seimbang yaitu 0,06 kg. Nah, lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya yaitu meniskus. Apa itu meniskus? Meniskus adalah bentuk cembung atau cekung permukaan zat cair akibat dari tegangan permukaan. Nah, proses pembentukan meniskus cekung non cembung ada dua peristiwa, yaitu adhesi dan kohesi, di mana adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis dan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Nah, perhatikan gambar di sini. Meniskus cekung dan cembung dapat terjadi pada sebuah tabung yang berisi air dan juga raksa. Jika sebuah tabung yang di dalamnya berisi air dimasukkan ke dalam tabung, maka yang terjadi adalah jika gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah kurang dari 90 derajat dan terbentuklah meniskus cekung. Nah, di sini adalah meniskus cekung. Lalu, apa itu sudut kontak? Sudut kontak di sini adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Nah, untuk raksa, jika kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat. Di sini, maka terbentuklah meniskus cembung atau permukaan dari raksa tersebut berbentuk cembung seperti ini. Jika air itu akan cekung. Nah, semakin kecil tabung raksanya, maka akan semakin kelihatan juga meniskus cembung atau cekungnya. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Contohnya seperti ini. Jika kita mempunyai sebuah sumbu kompor, maka air tersebut akan naik ke atas. Nah, itu disebut juga gejala dari kapilaritas. Atau yang kedua yaitu air pada tanaman sampai ke daun. Jadi, itu adalah termasuk dari gejala kapilaritas. Nah, untuk contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, jika kita mempunyai sebuah pipa kapiler, ini pipa kapiler ya. Ini adalah sebuah pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam air. Di sini ada air, maka air tersebut akan naik ke atas dan membentuk meniskus cekung. Nah, air ini akan naik ke atas dan di sini akan terjadi meniskus cekung. Ini contohnya. Kelihatan tidak? Nah, jika kita mempunyai sebuah pipa kapiler, lalu air tersebut akan naik ke atas dan cenderung membentuk meniskus cekung. Nah, itu dinamakan dengan gejala kapilaritas. Lalu contoh yang kedua yaitu jika kita mempunyai sebuah pipa kapiler juga, tapi dimasukkan ke dalam sebuah raksa. Di sini ada raksa, ternyata air raksanya jadi turun. Nah, ini akan turun ke sini dengan permukaan cembung. Nah, di sini permukaan dari raksa tersebut. Nah, permukaan dari raksa tersebut yaitu cembung. Contohnya yang seperti ini. Nah, ini raksa ya. Jadi raksa tersebut akan turun di dalam pipa kapiler dan cenderung akan membentuk cembung. Di sini terbentuklah sudut kontak dan di sini juga terbentuk sudut kontak. Jika air, maka gejala kapilaritasnya yaitu akan naik.
di sini ada H berarti. Tapi kalau raksa kapilaritasnya akan turun. Lalu di sini ada H. Itu adalah perbedaan antara air dan raksa yang berada pada pipa kapiler. Baik, kenaikan dan penurunan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler dirumuskan sebagai berikut. Misal kita ambil contoh, di sini ada sebuah air dan di sini ada sebuah pipa kapiler. Nah, otomatis karena air di dalam pipa kapiler permukaannya akan naik. Maka di sini ada gaya berat fluida tersebut atau W. Di sini ada W. Lalu di sini ada sudut kontak atau theta. Maka di sini ada tegangan permukaan atau gamma cos theta. Nah, lalu berapa ketinggian dari gejala kapilaritas tersebut kita rumuskan dengan H sama dengan 2 gamma dikali dengan cos theta dibagi dengan rho dikali G dikali R. R di sini adalah jari-jari dari pipa kapiler tersebut. Nah, pipa kapiler itu bulat ya bentuknya, di mana H adalah kenaikan atau penurunan suatu zat cair, satuannya adalah meter. Karena di sini adalah air, jadi ditanyakan yaitu kenaikannya. Kalau raksa berarti ditanyakan penurunannya. Lalu gamma sama dengan tegangan permukaan, satuannya nanometer. Lalu R atau jari-jari kapiler, satuannya meter. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu ada di sini ada sudut kontak yang terbentuk. Lanjut kita ke contoh soal. Suatu pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Jika sudut kontak, tegangan permukaan, dan percepatan gravitasi berturut-turut adalah 120 derajat, 1,36 Newton per meter, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan penurunan raksa dalam pipa kapiler. Karena ini raksa, maka ditanyakan penurunannya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk mencari penurunan tersebut, kita ketahui bahwa jari-jari dari pipa kapiler adalah 1 mm atau 10 pangkat min 3 meter. Lalu rho-nya atau massa jenisnya yaitu 13.600 kg per meter kubik. Lalu sudut theta-nya yang terbentuk adalah 120 derajat. Tegangan permukaan atau gammanya yaitu 1,36 Newton per meter. Nah, ditanyakan yaitu H atau penurunan dari raksa tersebut. Jawab, karena H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho kali G kali R. Langsung kita tinggal masukkan saja yang kita ketahui tadi. Dimana tadi kan kita ketahui gammanya sama dengan 1,36, lalu cos dari 120 itu 0,5 ya. Nah, untuk rho-nya atau massa jenisnya yaitu 13.600, untuk percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon, dan untuk R-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Maka didapatkan hasil penurunan raksa tersebut yaitu 10 pangkat min 2 meter atau 1 cm. Oke, lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya yaitu viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Contohnya oli, susu kental manis, sirup, minyak, dan lain-lain. Besarnya gaya F yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida dengan kelajuan tetap V untuk luas keping yang bersentuhan dengan fluida A dan per jarak atau L dari keping yang diam, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan eta dikali A dikali V per L, di mana F sama dengan gaya yang bekerja, satuannya Newton, A adalah luas keping yang bersentuhan dengan fluida, satuannya meter kuadrat, lalu V adalah kelajuan fluida, satuannya meter per sekon, lalu L adalah jarak keping, satuannya meter.
lalu eta adalah koefisien viskositas, satuannya kilogram per meter sekon. Jika suatu yang bergerak dengan kelajuan V di dalam suatu fluida kental yang koefisien viskositasnya eta, maka benda tersebut akan mengalami gaya gelasik fluida atau FF. Karena nilai A per L sama dengan konstanta K, maka besar gaya gesek fluida atau FF sama dengan K dikali eta dikali V. Dengan K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris, berdasarkan perhitungan laboratorium pada tahun 1845 oleh Sir George Stokes menunjukkan bahwa untuk benda yang berbentuk geometrisnya berupa bola, nilai K-nya atau konstantanya adalah 6 PR. Jadi besar gaya FF atau gaya gesek fluidanya sama dengan 6 Pi kali R kali eta kali V. Ini untuk benda yang berbentuk bola. Persamaan ini disebut juga dengan hukum Stokes. Nah, jika sebuah bola dijatuhkan bebas ke dalam sebuah fluida, ini fluida ya. Nah, ini fluidanya dikasih ke dalam sebuah tabung, diwadahi oleh sebuah tabung. Maka kecepatan fluida akan dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya berat tersebut, gaya apung atau Fa, lalu gaya viskositas. Kecepatan tercepat yang dialami bola tersebut disebut juga dengan kecepatan terminal. Maka berlaku sigma F sama dengan 0, yang berarti gaya apung ditambah dengan gaya gesek fluida sama dengan gaya berat, di mana Fa sama dengan rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi, dan nilai FF di sini sesuai dengan hukum Stokes, maka nilai FF sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali kecepatan terminal, di mana W atau gaya berat sama dengan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Maka didapatkan persamaan yaitu 6pi dikali eta dikali R dikali kecepatan terminal sama dengan rho benda dikali volume benda dikali gravitasi dikurangi rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Karena ini nilainya sama, jadi kita keluarkan ke sini. Maka besar kecepatan terminal atau Vt sama dengan G kali Vb dikali rho benda dikurangi dengan rho fluida dibagi dengan 6 Pi eta dikali R. Untuk benda yang berbentuk bola seperti pada gambar di sini, ini bola bentuknya. Maka karena volume dari bola tersebut adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3, maka kecepatan terminalnya menjadi 9/2 dikali R kuadrat dikali G per eta dikalikan dengan rho benda dikurangi rho fluida, di mana Vt adalah kecepatan terminal, satuannya meter per sekon. Eta sama dengan koefisien viskositas fluida. Lalu R adalah jari-jari bola, satuannya meter, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu rho B sama dengan massa jenis bola, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Kecepatan terminal adalah jika suatu benda yang dijatuhkan bebas ke dalam suatu fluida kental, kecepatannya semakin besar hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Nah, kecepatan terbesar yang tetap ini dinamakan kecepatan terminal. Nah, masuk ke dalam contoh soal. Jika kita mempunyai sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm,
yang jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas atau etanya sama dengan 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami oleh kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, sesuai dengan persamaan hukum Stokes, Ff sama dengan 6pi kali eta kali R kali V. Nah, di mana kita ketahui bersama etanya sama dengan, kita ketahui bersama besar jari-jarinya adalah 0,5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 3. Etanya sama dengan 110 kali 10 pangkat min 3 dan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Lalu didapatkan hasil dari perkalian tersebut yaitu 16.500 pi dikali 10 pangkat min 6, maka dapat disederhanakan menjadi 1,65 pi dikali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, masuk ke dalam contoh soal yang kedua yaitu sebuah gotri yang berjari-jari 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter terjatuh ke dalam oli yang memiliki massa jenis oli. Massa jenis olinya yaitu 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositasnya atau etanya sama dengan 110 kali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Jika massa jenis gotri adalah 2700 kg per meter kubik, tentukan kecepatan terbesar yang dapat dicapai gotri dalam fluida. Jadi ditanyakan yaitu Vt atau kecepatan terminalnya, di mana Vt sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G per eta dikalikan dengan rho benda dikurangi fluida. Nah, tadi kan kita ketahui bersama jari-jari atau R-nya sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 3 lalu dikuadratkan dikalikan dengan percepatan gravitasi buminya, kita ambil saja 10, lalu etanya sama dengan 110 kali 10 pangkat min 3 dan massa jenis benda atau massa jenis gotrinya yaitu 2700 dan massa jenis oli yaitu 800. Nah, dari perhitungan tersebut maka didapatkan hasil 2 kali 30,25 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 990 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 1900, maka diperoleh 116,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,16 meter per sekon. Nah, mungkin segitu saja dari pembahasan kali ini tentang fluida statis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Imam, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.